Nah, pemirsa, hari ini ternyata pasien positif corona bertambah masih di atas angka 1.000 dan saat ini 37.420 orang dinyatakan positif corona. Kita lanjutkan dialog kita bersama Ibu Purwanti. Ibu, 5 jenis obat ini yang akan dikombinasikan untuk sembuhkan penyakit corona. Ini obat-obat apa saja, Bu? Mungkin untuk flu atau untuk batuk atau obat apa? Jadi obat-obat kombinasi ini yaitu gabungan antara untuk yang sebelumnya dikenal sebagai antibiotik dan juga untuk antiviral seperti untuk menghambat replikasi daripada virus HIV seperti itu. Nah, ini kita perluas untuk indikasinya melalui serangkaian penelitian tersebut. Jadi yang pertama kombinasi antara lopinavir, ritonavir dan azitromycin. Kemudian yang kedua lopinavir, ritomycin dan doxycycline. Kemudian yang ketiga lopinavir, ritonavir dan clarithromycin. Kemudian yang keempat dan kelima ini hidroksikloroquine dan azitromycin dan hidroksikloroquine dengan doxycycline. Jadi masing-masing obat tersebut mempunyai efek terhadap antiviral yang berbeda-beda sehingga di sini dikombinasikan sehingga didapatkan hasil yang sinergis seperti itu. Nah, ini sudah diklaim bisa menyembuhkan COVID-19. Ini sudah dilakukan atau diuji coba ke berapa orang dan seperti apa efeknya, Bu? Ya, untuk yang kami lakukan tugas di Universitas Airlangga itu kami melakukan uji untuk praklinis di lab kami, yaitu lab penelitian dan pengembangan stem cell dan juga lab di SL3 UNER. Untuk terkait apakah obat-obat ini mempunyai efek antiviral, mempunyai potensi dan efektivitas yang bagus terhadap efek antiviral tersebut yang kita uji tantangkan dengan virus SARS-CoV-2 isolat Indonesia tersebut. Kemudian setelah diketemukan dengan pijakan yang kuat secara praklinis tersebut, maka penemuan ini kita serahkan ke pemerintah dalam hal ini Badan Intelijen Negara untuk ditindaklanjuti. Seperti itu. Nah, kalau untuk dosisnya nanti, apakah semuanya sama atau dengan pasien tertentu dosisnya berbeda, Bu? Ya, jadi di sini untuk dosis obat-obat sesuai dengan rasio kombinasi. Jadi di sini rasio kombinasi untuk dosis masing-masing obat tersebut berbeda-beda. Dan di sini ada 5 macam kombinasi. Dalam hal ini, kalaupun misalnya ada pasien yang taruhlah sakit ginjal, maka di sini tidak menggunakan kombinasi A, tetapi menggunakan kombinasi B, C, atau D. Apabila ada pasien dengan gangguan liver, maka di sini taruhlah tidak menggunakan kombinasi D, tetapi menggunakan kombinasi yang lainnya, seperti itu. Dan juga mungkin ada penyesuaian dosis. Nah, kalau sekarang tanggapan dari pemerintah, apakah ini sudah teruji klinis, kemudian untuk diproduksi secara massal, Ibu Purwanti? Ya, jadi setelah kami menemukan potensi secara praklinis tersebut, maka ini sudah kami serahkan ke pemerintah, dalam hal ini BIN sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, untuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk di fase klinis dan juga untuk produksinya. Dan di sini saya dengar juga tadi BIN sudah melakukan koordinasi terkait dengan departemen-departemen yang terkait seperti Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM terkait dengan produksi dan fase klinis tersebut. Nah, setelah mengkonsumsi obat ini, butuh waktu berapa lama untuk akhirnya pasien merasakan reaksi dari obat ini, Bu, untuk bisa dinyatakan sembuh seperti itu? Kalau kita secara praklinis, maka untuk regimen di antara 5 ini ada 3 regimen yang kita ikuti dari 24 jam, 48 dan 72 jam tersebut. Dari 24 jam sudah negatif. Kemudian ada 2 regimen yang mulai 48 jam, 72 jam kita ikuti terus, itu di 48 jam negatif. Nah, kita harapkan nanti kalau ini di fase klinis akan juga memberi efek yang senada seperti itu. Nah, pengaruh untuk 24, kemudian 48, 72 jam untuk bisa dirasakan tubuh, itu mengapa berbeda-beda? Apakah karena kondisi tubuh juga mempengaruhi, Ibu Purwanti? Iya, otomatis kondisi tubuh akan mempengaruhi karena nanti akan ada namanya konsentrasi obat di dalam plasma, kemudian bagaimana kondisi liver, kondisi
ginjal, seperti itu. Jadi multifaktor. Sehingga di sini walaupun nanti berpengaruh, kita harapkan efektivitasnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan untuk di praklinisnya. Baik, kami berterima kasih kepada penelitian dari Universitas Airlangga yang sudah menemukan obat ini. Semoga obat ini bisa benar-benar ampuh ya Bu ya untuk bisa mengobati COVID-19 sehingga masyarakat Indonesia bisa terbebas dari COVID-19. Terima kasih Ibu Purwanti telah bergabung bersama kami.